액션 let's go 저 건물을 찾으러 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya mau memperkenalkan teman-teman saya. Nama saya Gisa. Nama saya Toti, saya Okta, Saya Alia, saya Niha, saya Intan, saya Ambi, saya Aisyah, saya Tasya, saya Raya, saya Dinda, saya Revina, saya Tifa, saya Kaila, saya Alin, saya Alvina. Saya Zaki, saya Rehan, saya Pondra. Kami dari kelompok Bumi ingin menjelaskan beberapa materi dari tentang materi statistika. Berikut penjelasannya. Statistika, pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Penyajian data. Data menurut penyajiannya dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal, yaitu data yang disajikan dua persatu. Data kelompok, yaitu data yang disajikan berdasarkan interval tertentu atau dikelompokkan. Ukuran pemusatan data. Ukuran tersebut meliputi rata-rata atau mean, data yang sering muncul disebut modus, dan data yang berada di tengah-tengah sekumpulan data yang terurut disebut median. Ukuran tersebut disebut ukuran pemusatan tendensi sentral. A. Rata hitung atau mean. Mean adalah nilai rata-rata yang dirumuskan sebagai berikut. Untuk data tunggal, X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X seterusnya dibagi N. Keterangan X yaitu mean atau rata-rata data tunggal, X1 tambah X2 data ke-1, data kedua, dan seterusnya. N datanya, banyaknya data. Contoh soal 1. Berapa jumlah mean dari data 4, 3, 5, 6, 7, 5, 8, 7, 7, 2? Jawabannya, mean sama dengan jumlah nilai data, banyaknya data. Maka cara pengerjaannya yaitu 4 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 2 bagi 10. Hasilnya 54 bagi 10 adalah 5,4. Untuk data kelompok ada rata hitung. Rata hitung sendiri mempunyai rumus yaitu X bar sama dengan jumlah total frekuensi dikali interval per jumlah total frekuensi. Di sini ada soalnya yaitu bentuk tabel. Tabelnya ada nilai dari 31 sampai 40 yang memiliki frekuensi 3, 41 sampai 50 yang memiliki frekuensi 5, 51 sampai 60 yang memiliki frekuensi 10, 61 sampai 70 yang memiliki frekuensi 11, 71 sampai 80 yang memiliki frekuensi 8, 81 sampai 90 yang memiliki frekuensi 3. Untuk mengerjakannya yaitu kita pertama kita mencari nilai tengah dari interval. Interval itu apa? 31 angka 31 sampai 40. Yaitu di sini. Interval dari nilai 31 sampai 40 yaitu 35,5, 41 sampai 50 yaitu 45,5, 51 sampai 60 yaitu 55,5, 61 sampai 70 yaitu 65,5, 71 sampai 80 yaitu 75,5, 81 sampai 90 yaitu 85,5. Lalu nilai tengah interval tersebut dikali dengan frekuensi yang memiliki hasil yaitu 106,5 dari nilai 31 sampai 40, 227 untuk nilai 41 sampai 50, 555 untuk 51 sampai 60, 720,5 untuk nilai 61 sampai 70, 604 untuk nilai 71 sampai 80, dan 256,5 untuk nilai 81 sampai 90. Sehingga jika sudah ditemukan hasil dari nilai tengah dikali jumlah nilai tengah dikali frekuensi, maka bisa kita hitung jumlah total frekuensi dikali nilai tengah, yaitu 2470 per
Jumlah total frekuensi yaitu 40. Jadi hasil akhir dari rataan hitungnya adalah 61,75. Oke, kali ini materinya adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Untuk data tunggal, modus sama dengan nilai yang paling sering muncul. Contoh soalnya itu kayak hitung modus dari data tunggal dari setengah data berikut 5, 8, 10, 15, 8, 12, 5, 8, 10. Dalam set data ini, nilai 8 memiliki frekuensi yang tertinggi yaitu 3 kali, sehingga modus data tunggalnya adalah 8. Selanjutnya adalah modus data kelompok. Dari yang kita pelajari sebelumnya, modus data kelompok ini kita sudah pelajari, yaitu TB nya adalah di bawah. D1 ini adalah frekuensi sebelum, dan D2 nya adalah frekuensi sesudah. Ini adalah panjang kelas ataupun bisa disebut dengan interval. Selanjutnya ini adalah modus untuk data kelompok. Dari yang kita pelajari sebelumnya, rumusnya ini adalah TB plus D1 per frekuensi modus dikurang sama frekuensi sebelumnya, sedangkan D2 ini adalah frekuensi modus dikurang frekuensi setelahnya. Dan P-nya ini itu adalah panjang kelas ataupun bisa disebut juga dengan interval. Lanjut kita masuk ke contoh soal. Tentukan modus data kelompok berat badan 50 orang siswa SMA N1 Yogyakarta pada tabel berikut. Berat badannya 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60, sedangkan 61 sampai 65. Frekuensinya adalah 4, 6, 9, 14, 10, 5, dan 2. Diketahui letak modus interval 46 sampai 50. Kalau letak modus pada interval itu adalah 46 sampai 50-nya. Sedangkan tepi bawahnya adalah di 46 sampai 50, yaitu 46 dikurang 0,5. Lalu interval ataupun panjang kelas itu adalah 5 karena jarak dari 46 sampai 50 adalah 5. Lalu D1 itu adalah frekuensi modus dikurang sama frekuensi sebelumnya yaitu 9. Hasilnya adalah 5. Sedangkan frekuensi D1 itu adalah 14 dikurang sama sesudahnya, berarti 14 dikurang sama 10, hasilnya adalah 4. Lalu kita masukin aja ke dalam rumus, yaitu TB plus D1 per D1 dikurang sama frekuensi sebelumnya plus D2 dikurang sama frekuensi setelahnya. Lalu panjang kelas, masukin angka-angka yang sudah kita tentukan, yaitu 45,5 plus 5 per 5 plus 4 dikali 5. Lalu 45 dikurang 45,5 ditambah 25 per 9, 45,5 ditambah 2,77, lalu hasilnya 48,27. Jadi modus berat badan siswa SMA Merdeka adalah 48,27 kg. Median untuk data tunggal. Median merupakan nilai tengah dari data yang berjumlah tunggal. Median atau nilai tengah dari baris angka tersebut adalah data kelima, yaitu 6. Contoh soalnya untuk median dari data berikut 35, 33, 34, 33, 32. Untuk jawabnya diurutkan dari terkecil 32, 33, 33, 34, 35. Maka median dari data tersebut adalah 33. Contoh soal kedua, tentukan median dari data berikut 20, 23, 28, 28, 27, 25, 24, 21, 26, 22. Jawabannya 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. Untuk mediannya 24 tambah 25. Itu dibagi 2, 49 bagi 2 sama dengan 24,5. Untuk median data kelompok adalah jenis data yang tersaji dalam bentuk daftar distribusi. Data yang ada pada median berkelompok disusun dalam kelas-kelas interval secara sistematis. Untuk mencari nilai median pada data kelompok, cara pertama yang harus dilakukan yakni mengetahui frekuensi kumulatif. Rumus median adalah tepi bawah ditambah setengah dikali N dikurang frekuensi sebelum median per frekuensi median dikali interval. Contoh soal, tentukan median data kelompok mengenai tinggi badan dari 60 siswa
yang ada di SMP Negeri Jakarta. Berikut ini tabel datanya. Tinggi badan 121 sampai 130 dengan frekuensi 2, tinggi badan 131 sampai 140 dengan frekuensi 6, tinggi badan 141 sampai 150 dengan frekuensi 9, tinggi badan 151 sampai 160 dengan frekuensi 12, tinggi badan 161 sampai 170 dengan frekuensi 20, tinggi badan 171 sampai 180 dengan frekuensi 7, dan tinggi badan 181 sampai 190 dengan frekuensi 4. Dan jumlah nilai data yang ada di situ adalah 60. Penyelesaiannya pertama adalah mencari nilai tepi bawah dengan cara setengah N dikali 60, yaitu di nilai data, sama dengan hasil 30. Setelah itu mencari interval. Intervalnya adalah 10 karena tepi bawahnya 30 yang ada di 161 sampai 170 dengan frekuensi 20. Setelah itu frekuensi sebelum medianya adalah karena di situ 161 sampai 170, berarti frekuensi sebelum 20 yaitu 12 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 2 hasilnya 29. Dan frekuensi medianya adalah di data tersebut ada 20. Median yaitu rumusnya TB ditambah setengah N kurang frekuensi sebelum median per frekuensi median dikali interval. Dengan data berikut 160,5 ditambah 30 dikurang 29 per 20 dikali 10. 160,5 ditambah 30 dikurang 29 hasilnya 1 per 20 dikali 10. 160,5 ditaruh ke bawah, terus 1 per 20 hasilnya 0,05 dikali 10. 160,5 ditaruh ke bawah, ditambah 0,05 dikali 10 hasilnya 0,5. Jadi 160,5 ditambah 0,5 adalah hasil medianya 161. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desil. Desil membagi data yang berurutan menjadi 10 bagian yang sama besar. Terdapat 9 desil yaitu D1, D2, D3, dan seterusnya sampai dengan D9. Rumus untuk menentukan desil adalah sebagai berikut. DI sama dengan tepi bawah ditambah I per 10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi desil dikali dengan panjang kelas. Jadi saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari desil. Dari data di bawah ini tentukan desil kedua dengan nilai 11 per 11 sampai 21 dengan frekuensi 9, 22 sampai 32 dengan frekuensi 11, 33 sampai 43 dengan frekuensi 17, 44 sampai 54 dengan frekuensi 12, 55 sampai 65 dengan frekuensi 8, 66 sampai 76 dengan frekuensi 3 dengan jumlah keseluruhan 60. Dan frekuensi kumulatif ini kita jumlahkan, ini ada 9, 20 ini dari 9 ditambah dengan 11, 37, 20 ditambah 17, 49, 37 ditambah 12, 57 dari 49 ditambah 8, 60 dari 57 ditambah 3. Dan jawabannya letak di 2 per 10 dikalikan dengan N. N ini adalah jumlah dari sefrekuensi, yaitu 60. 2 per 10 dikali dengan 60 sama dengan 12. D2 sama dengan tepi bawah ditambah 2 per 10 dikali N dikurangi dengan frekuensi kumulatif dibagi frekuensi desil dikali dengan panjang kelas. Tepi bawahnya adalah 21,5 ditambah 2 per 10 dikali 2 per 10 dikali 60 dikurang 9 per 11 dikali 11. 21,5 ditambah 12 dikurangi 9 per 11 dikali 11. Hasilnya adalah 21,5 ditambah 33 dibagi 11. Sama dengan 21,5, 33 dibagi 11 adalah 3, jadi 21,5 ditambah 3 adalah 24,5. Saya menjelaskan presentil. Presentil dalam statistik menunjukkan pembagian data menjadi 100 bagian sama besar. Pada prinsipnya presentil sama dengan desil. Rumusnya PI sama dengan TB I per 100 dikali N dikurang F4 per FI dikali P. Contoh soal. Diketahui sebuah kelompok data seperti tabel berikut ini. X masih
ditambah 10 dikurang 9 dikurang 16 kali 5 sama dengan 50,5 ditambah 0,31 sama dengan 50,81. Jadi nilai presentile ke-25 yaitu 50,4. Berikutnya simpangan baku. Simpangan baku adalah nilai statistika yang dimanfaatkan untuk menentukan bagian sembarang data dalam sampel, seperti beberapa jumlah titik data individu pemean atau rata-rata nilai sampel. Nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa 0, lebih besar maupun lebih kecil dari 0. Jika sama dengan 0, maka semua nilai dalam himpunan tersebut adalah sama. Sementara itu, nilai simpangan baku yang lebih besar atau lebih kecil dari 0 menandakan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. S sigma I 1 sampai N, sigma I dikurang X bar, baru dikeluarkan, dibagi M, lalu diakar. Contoh soalnya, tentukan simpangan baku dari data berikut, ada 5, 8, 12, dan 20. Cara penyelesaiannya, 5 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 20, dibagi banyaknya data tersebut ada 5 sama dengan hasilnya 10. Lalu hasil ini dapatnya dari 5 dikurang 10 sama dengan min 5 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan min 5 ditambah 8 dikurang 10 sama dengan min 2 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 2 dan 20 dikurang 10 sama dengan 10. Hasilnya 24/5 sama dengan 4,8. Lalu SB-nya 5 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dan 10 pangkat 2 lalu dibagi sama 5 lalu diakarkan sama dengan 25 ditambah 25 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 100 dibagi 5 lalu diakarkan sama dengan hasilnya akar dari 158/5. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah bentuk penyebaran data yang menunjukkan suatu selisih data terhadap nilai rata-ratanya. Dengan adanya simpangan rata-rata, kamu bisa tahu sejauh mana data-data tersebut menyimpang dari nilai pusatnya. Suatu data dikatakan konsisten jika simpangan rata-ratanya cukup kecil, sehingga selisih antar data tersebut dan rata-rata tidak terlalu besar. Rumusnya adalah simpangan rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar dimutlakan dibagi dengan jumlah data. Keterangannya di sini ada semua. Contoh soalnya di sini kita punya nilai datanya ada 10, 15 dan seterusnya. Itu dijumlah sama dengan 100 dibagi dengan jumlah data ada 10 dibagi 10 sama dengan 10. Di sini karena kita udah nemu jumlah datanya 10 dikurang 10 sama dengan 0, 15 dikurang 10 sama dengan 5, begitupun seterusnya dibagi dengan 10. Totalnya 20 dibagi 10 sama dengan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau kuartil tengah, dan kuartil 3 atau kuartil atas. Rumusnya yaitu Q1 sama dengan 1 dikali N dibagi 4. Kita ada contoh soal mencari kuartil 3 atau atas. Dengan data berat 31 sampai 35 dengan frekuensi 5, 36 sampai 40 dengan frekuensi 10, 41 dikurang 41 sampai 45 dengan frekuensi 20, 46 sampai 50 dengan frekuensi 5, 51 sampai 55 dengan frekuensi 10. Jumlah frekuensinya yaitu 50. Di sini kita akan mencari nilai tengahnya dari kuartil 3. Yaitu 3 dikali N ini 50 dibagi 4 sama dengan 150 dibagi 4 sama dengan 37,5. Baru kita akan mencari kuartil 3-nya. Tepi bawah ditambah 3 dikali 50/4 dikurang frekuensi sebelum kuartil dibagi frekuensi kuartil dikali panjang kelas sama dengan 45,5 ditambah 37,5 dikurang 20 dibagi 5 dikali 5. Ini ada angka yang sama, jadi bisa kita coret aja langsung. Sama dengan 45,5 ditambah 17,5 hasilnya 63. 1. Kita ada sesi pertanyaan, mungkin untuk teman-teman yang belum mengerti bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Kan tadi PPT-nya itu dibagi 2, ada yang bikin materi sama ada yang ngejelasin. Mau dong bikin soal
Terus tapi yang nggak ada di PPT, yang jawab tuh yang bikin yang nggak kedapatan jelasin yang PPT-nya ini. Nah, tentang median, mean, sama Bebas atau 3 soal. Bebas. satu soal aja, satu data kelompok. Dari itu. Data kelompok salah dari salah modusnya satunya. median. Enggak, itu tiga-tiganya. Tapi yang jawab tuh yang nggak kebagian jelasin ini. Iya. Aku mau nanya, kan tadi di PPT-nya belum ada sejarah kan. Aku mau nanya siapa penemu statistika dan kenapa dia nemuin teori itu. Kayak dia nyari apa dari statistika itu. Kalau misalkan teori gravitasi kan ditemuin sama Isaac Newton, gara-gara dia melihat apel jatuh dari pohon kan. Nah kalau statistika ditemuin gara-gara apa? Kita 10 ya. Ini ada materi dari rataan hitung atau mean. Tadi sempat dijelasin sama Tauti, cuman dia jelasinnya belum terlalu lengkap kan. Nah, di tabel yang warna biru itu ada nilai frekuensi sama X1, cuman X-nya itu belum dijelasin cara nyarinya kayak gimana. Siapa tahu dari mereka ada yang belum ngerti kan? Nah, ini terima kasih. Tapi tabel X itu dijelasin cara carinya dari mana, terus FI X1 juga dicari, sama jelasin sigma itu artinya apa. Sigma artinya apa, terus X bar itu artinya apa. Tapi dijelasinnya sama yang belum sempat presentasi. Ini contoh soal modus, ini tabelnya. Nilainya 1 sampai 5 dengan frekuensi 4, 6 sampai 10 dengan frekuensi 8, 11 sampai 15 dengan frekuensi 12, 16 sampai 20 dengan frekuensi 6, jumlah frekuensinya 30. Ini TB-nya, cari TB-nya itu gimana sih? Nilai modusnya itu ada di nilai 11 sampai 15 dengan frekuensi 12. Nah, TB-nya itu 11 dikurang 0,5 sama dengan 10,5. B1-nya itu 12 dikurang 8 sama dengan 4. B2-nya itu 12 dikurang 6 sama dengan 6. Intervalnya itu 5. Modus. Habis itu langsung masuk ke rumusnya. Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali interval. 10,5 ditambah 4 dibagi 4 ditambah 6 dikali 5. 10,5 ditambah 4 per 10 dikali 5. Ini kita bisa coret. Jadi 10,5 ditambah 4 per 2. 10,5 ditambah 2 sama dengan 12,5. Nah, di sini ada contoh soal median. Ini tabelnya. Nilainya itu dari 1 sampai 8 frekuensinya 13, 9 sampai 17 frekuensinya 8, 18 sampai 25 frekuensinya 9, 26 sampai 33 frekuensinya 14, 34 sampai 41 frekuensinya 6. Jumlah frekuensinya 50. Ini ada setengah dikali N sama dengan setengah dikali 50 sama dengan 25. Nah, berarti nilai mediannya ada di sini. Nah, tepi bawah sama dengan 18 dikurang 0,5 sama dengan 17,5. Frekuensi sebelum mediannya 13 ditambah 8 sama dengan 21. Frekuensi mediannya 9, intervalnya 8. Masuk ke rumusnya, median sama dengan tepi bawah ditambah setengah dikali N dikurang frekuensi sebelum median dibagi frekuensi median dikali interval. 17,5 ditambah setengah dikali 50 dikurang 21 dikali 8 dibagi 9. 17,5 ditambah 3,55 sama dengan 21,05. Di sini ada contoh soal mean atau rataan hitung. Ada nilai 16 sampai 20 dengan frekuensi 5, 21 sampai 25 dengan frekuensi 6, 26 sampai 30 dengan frekuensi 8, 31 sampai 35 dengan frekuensi 10. Jumlah frekuensinya ada 29. Di sini ada rataan hitung XI itu dari 18 dari 16 ditambah 20 dibagi 2, 23 dari 21 tambah 25 dibagi 2, 28 dari 26 ditambah 30 dibagi 2, 33 dari 31 tambah 35 dibagi 2. Di sini ada frekuensi I dikali rataan hitung 90 dari 5 dikali 18, 138 dari 6 dikali 23, 224 dari 8 dikali 28, 330 dari 10 dikali 33. Totalnya 782. Rumusnya ada X sama dengan sigma frekuensi dikali juga. Rumusnya ada X sama dengan sigma frekuensi dikali rataan hitung
warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Penemu statistika dan ditemukan karena apa? Pada era Fincher, seorang Ruzia Jerzy Naiman dipandang sebagai penemu besar dari statistika modern karena kontribusinya dalam mengembangkan teori peluang, uji hipotesis, selang kepercayaan, dan matematika statistika. Perkembangan ilmu statistika terjadi bersamaan dengan perkembangan sejarah manusia. Mereka menggunakan statistika untuk memperoleh informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap penduduk dan jumlah hasil panen dari pertanian. Pada abad pertanian, ilmu statistika berkembang di lingkungan gereja dan digunakan untuk mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan pernikahan. Penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika. Bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika dalam metodologinya. Meskipun ada pihak yang menganggap statistika sebagai cabang dari matematika, tetapi sebagian pihak lainnya menganggap statistika sebagai bidang yang banyak terkait dalam matematika melihat dari sejarah. Terima kasih. Saya Terjadi Setiawan ingin menjawab pertanyaan dari Azalea, yaitu didapatkan dari mana nilai X tersebut. Nilai X tersebut didapatkan dari 31 ditambah 40 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 35,5 dan seterusnya seperti itu. Jadi 41 ditambah 50 dibagi 2 hasilnya 45,5, 51 ditambah 60 dibagi 2 hasilnya 55,5, 61 ditambah 70 dibagi 2 hasilnya 65,5, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya nih, jangan dulu.